kembali lagi di Insight Ramadan. Dan yang pastinya saya ingin mengingatkan pada para sahabat nih, kalau kita berbagi di bulan Ramadan ini, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Asal niatnya ikhlas ya para sahabat di rumah ya. Tapi saya yakin sahabat semuanya ikhlas ketika memberikan donasi melalui Basnas DKI Jakarta. Untuk itu langsung aja yuk ikutan donasi melalui QR Code yang ada di layar televisi Anda saat ini. Langsung aja di scan, kemudian langsung ditulis berapa nominal yang ingin diberikan atau didonasikan melalui Basnas Basis DKI Jakarta. Dan insya Allah ini akan bermanfaat bagi diri kita dan juga umat. Nah sekarang kita kembali lagi untuk bincang-bincang di sini nih. Kalau dari Pemkot Jakarta Timur sini ada nggak sih kegiatan lain Pak yang mungkin dilakukan di bulan Ramadan yang saat ini sedang berjalan? Kalau Ramadan ini yang jelas kita kan antisipasi bagaimana kita menciptakan suasana aman, nyaman untuk beribadah. Masa sih bulan yang penuh keberkahan suci ini kita dry dengan hal-hal yang tidak baik. Benar. Artinya, terutama tempat-tempat kafe dan sebagainya dibatasi kan, yang operasional termasuk live musik dan sebagainya. Itu kita pastikan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan lain juga banyak, bukan hanya di basis Basnas, mungkin dari pengusaha, berikan bantuan donasinya di satu tempat seperti di mall atau di mana, saya hadir. Kenapa? Karena kita memberikan apresiasi pada pengusaha tadi. Udah mau rela, meskipun basisnya sudah diberikan ke kita, tapi dia membantu lagi gitu. Betul. Bilang ini kebetulan saya mau bantu Pak Wali, bisa hadir gak? Oh saya akan hadir, saya bilang. Jadi saya akan memberikan sambutan, dan apresiasi, supaya mereka merasa dihargai. Akhirnya mereka kerjasama gitu kan, jadi baik ke depannya. Betul. Banyak kegiatan lain seperti mungkin kita kadang-kadang suka kita terawih keliling. Cuman saya kadang-kadang nggak mau protokoler ya. Dadak aja gitu ya Pak? Datang aja saya sholat aja di belakang. Kadang orang lihat saya pura-pura aja, ini wali kota. Apa bukan lagu-lagu saya diam aja. Minimal kan saya bisa mendengar curhatan sebelah saya. Betul. Kalau saya selalu protokoler di depan, ya percuma. Mereka nggak pernah tahu. Kayak sholat Jumat seperti itu, saya di belakang aja. Baju dengan baju cuek aja kayak warga seperti biasa, duduk santai. Ngobrol kan dia kan ceritain. Oh, nguping. Temuannya seperti ini. Saya nggak ngobrol sama dia, cuman dia curhat sama temannya, saya mendengar. Itulah yang bermanfaat tuh ke depan buat kita. Itu the real ceritanya akhirnya yang tidak di-create ya, tapi memang yang ada di lapangan ya. Apa istilahnya natural. Betul. Natural apa yang ada di lapangan ya. Nah, sekarang ke Bu Eka. Target besarnya apa sih Bu ke depannya Bu untuk program dengan Pemkot Jakarta Timur sendiri? Yang pasti kita akan terus kolaborasi ya, kerjasama dengan dukungan dari Pemkot. Karena pertama tadi kita ZIS ini zakat ini kan wajib untuk Muslim dikeluarkan gitu. Jadi untuk zakat khususnya di bulan Ramadan memang bulan kebaikan. Kita mengajak juga untuk para muzaki menyampaikan amanah titipan zakat infak sedekahnya ke kita. Dan juga ada, karena di bulan Ramadan ini kan kita ada zakat fitrah ya. Ada zakat fitrah, terus juga zakat mal juga. Nanti kita bisa bantu hitung kira-kira berapa yang memang harus dikeluarkan untuk berzakat. Karena ada nih Pak Wali, ada warga di Pondok Kelapa, itu pengusaha datang ke kantor memang kelihatannya biasa aja gitu. Tapi ternyata ketika kita coba hitung zakatnya ini hampir 500 juta yang harus dikeluarkan gitu untuk dibayarkan zakatnya. Karena dia bantu hitung, kita tidak langsung ayo bayarkan zakatnya ke Basnas Bazis gitu kan. Tapi alhamdulillah dia menyampaikan zakatnya ke kita sebesar 200 juta gitu. Dan selebihnya dia bantu untuk yang lain gitu, dikeluarkan untuk yang lain. Jadi kalau untuk program zakat ini memang kita biar ke warga lagi, karena khususnya di Jakarta Timur ini padat penduduk yang tadi Pak Wali sampaikan sekitar 3 juta. Mungkin memang ini pada yang paling padat gitu di antara wilayah yang lain gitu. Memang juga kebutuhan untuk mustahik ini juga masih banyak yang perlu kita bantu dan kita perhatikan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita sering ada sosialisasi ke warga, apa sih yang telah kita
kumpulkan dan jadi bukti nyata untuk keluarga tersebut. Kita juga di bulan Ramadan ini buka gerai juga nih, gerai ZIS gitu di mall-mall gitu. Jadi kita kerjasama dengan mall seperti di Aeon, di IKEA gitu, di Cibubur Junction. Jadi mall yang emang ada di Jakarta Timur kita kerjasama untuk kita buka gerai zakat. Bila mana yang ingin membayarkan secara langsung tanpa harus ke kantor wali kota bisa di mall-mall tersebut. Di mall itu ya. Iya. Jadi benar-benar mendekatkan kepada masyarakat di area-area titik-titik yang memang masyarakat banyak ya. Dan mall itu pasti banyak ibu-ibu. Baik. Kalau Pak Wali sendiri, Pak Wali, apa sih goal besarnya Pak Wali gitu dengan adanya kerjasama dengan Basnas Bazis yang mungkin lebih besar lagi ke depannya? Saya sampaikan selalu kalau saya sambutan kepada ulama, saya tidak mau masuk neraka sendiri, saya bilang. Jangan kok gitu Pak Wali? Ya artinya jangan sampai ada warga kita tidak makan, kesulitan makan. Gak boleh. Saya nggak mau, saya akan tanggung jawabkan sama-sama sama ulama. Ulama tugasnya harus sama, saya bilang. Bukan hanya mengajar, tapi memberikan perhatian pada masyarakat, kebutuhannya, terutama para janda, para duafa, anak yatim. Itu kan wajib kita harus perhatikan betul. Bagaimana yatim ini merasa dirinya nggak seperti yatim. Kebutuhan dicukupi. Kebanyakan kan mayoritas yatim-yatim sana kan sekolah di madrasah. Madrasah kan hampir rata-rata belum dapat KJP kan. Mau tidak mau kita harus bantu. Sampai tadi mau BK tadi, itu yang sasaran kita. Dia selesai dari madrasah, kalau bisa tebus ijazah, kita tebus ijazahnya. Kadang yang datang kita, ketua yayasannya, Pak Wali tolong bantu dong, ada tunggakan 150 juta. Tanggung-tanggung. Saya bilang, saya bayar bertahap ya, saya bilang sekaligus. Oh boleh Pak Wali. Karena kita subsidi Pak Wali, yang mampu bayar lebih besar, yang nggak mampu nggak bayar. Ternyata yang nggak mampu nggak bayar juga. Karena situasi COVID kan agak lambat. Semua, kan? Mau tidak mau kan kontraksi ekonomi pas COVID kan parah itu. Jadi kita harus bantu. Tapi saya bilang Ibu, tolong Ibu ketua yayasan harus mengerti. Di timur ini yatim saya bukan 1, ribuan, saya bilang banyak. Ya duafa saya banyak. Masjid saya banyak, ada 1.300 masjid itu. Dan kemarin saya baru datang ke satu masjid, dia butuh pendingin udara rusak. Saya janji 2 hari saya akan pasang harus pasang. Gak bisa, kita ada komitmen. Kalau kita turun kita hanya lip service aja buat apa? Betul. Gak ada harus solusi. ada action nyata. Iya, itu makanya saya bilang saya mau turun Selasa Jumat tuh saya spesial untuk warga waktu saya, kecuali ada hal yang penting. Baik. Kenapa? Saya mau lihat warga saya seperti apa sih, masalahnya apa sih, kesulitannya. Sambil saya ke sepeda 50 kilo, 60 kilo, 40 kilo, tergantung, nggak tentu jaraknya. Kemana arah karena bawah ya? Dari rumah dinas saya di Cipinang Cipendak, regional belakang situ, sampai ke Cipayung, Ciracas, Lubang Buaya, sampai ke kantor, ke Cakung. Karena kitanya happy, senang, ikhlas, enjoy aja, nggak ada apa-apa. Betul sekali. Nah ini sebenarnya tunggu-tunggu ya bagaimana kolaborasi dari pemerintahan sendiri, kemudian dari organisasi juga, dan akhirnya dari masyarakatnya juga ada gerakan yang memang bisa memberikan feedback positif juga seperti itu. Insya Allah nih kalau semua bersinergi kayak gini kayak bagus banget ya ke depannya ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang besar untuk di depan nanti. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali sayang satu ini tetap di Insight Ramadan.